Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan alur cerita MC yang menjadikan protagonis wanita sebagai haremnya. Tapi sebelumnya, Mimin ucapkan terima kasih kepada para kultivator dunia modern yang masih setia mengikuti Mimin sampai di channel ini. Karena sepertinya channel Counter Story kita tidak dikembalikan oleh pihak YouTube. Jadi ya sudahlah, kita jadikan saja pelajaran ke depannya agar tidak ceroboh mengupload video. Jadi harap bantuannya agar mensubscribe channel ini agar cepat berkembang. Oke lah, kita lanjut. Enjoy ke alur ceritanya. Pada part ini, di mana ditunjukkan kediaman Paksi Baichao, di sana telah duduk Penatua Su. Ia berkata kalau kerusakan martabat Paksi Baichao benar-benar menunda urusan Penglai Xianjia. Apa kalian akan bertanggung jawab? Mendengar itu, para bawahan Penatua Su di sana ketakutan, karena sepertinya mereka telah dipukuli. Mereka berkata, Penatua Su, kami salah. Kami tidak akan berani melakukan itu lagi. Ini karena salah gadis bau itu, ucap mereka semua, yang terlihat sedang babak belur. Penatua Su berkata, apa yang kamu pedulikan dari gadis sampah itu? Terlebih lagi kalian melakukan itu di depan toko. Jika bukan pengaruh Paksi Baichao, bagaimana saya bisa membuatnya diam? Keluar dari sini dan jangan sampai aku melihat kalian lagi. Penatua Su kemudian mengeluarkan seekor burung dari sangkarnya sambil berkata, tidak lama lagi pertempuran yang membelah langit itu akan segera muncul kembali. Sementara itu, di suatu tempat di sana diperlihatkan Ziwei, dan telah terdapat juga seekor burung yang menjatuhkan sebuah kantongan. Ziwei kemudian menangkap kantongan tersebut. Ziwei berkata, ayo pergi, saatnya mencari Tang Lingju. Tapi di mana kita akan mencarinya? Tanya sistem. Ziwei berkata, apakah kamu lupa pelacak spiritual yang aku buat dengan batu spiritual tingkat tinggi yang sudah ku ekstrak? Telapak tangan manipulator ini dapat memasang alat pelacak khusus ke target, dan kemudian kita dapat memantau posisi target seperti GPS. Di sini diperlihatkan saat Ziwei telah menempatkan alat pelacak kepada Tang Lingju. Saat itu, ia memasang alat pelacak ke tubuhnya. Kamu dari tadi membagikan alat ini. Lalu kenapa kamu tidak mengejar dia sekarang? Tanya sistem. Ziwei berkata, kamu tidak mengerti. Aku berbeda dengan mereka yang melakukan trik. Masing-masing dari mereka adalah gadis yang dipilih oleh sistem. Dengan semangat yang mendominasi, bagaimana mereka bisa mempercayaimu dengan mudah? Misalnya Tang Lingju, target misi kali ini dia terlihat memiliki rasa waspada yang tinggi saat insiden di toko obat. Dan jika kita langsung mendatanginya secara langsung, itu hanya akan membuatnya makin menjauh. Dan cara terbaik untuk mendekati Tang Lingju adalah dengan memahami dia sebanyak mungkin. Kemudian kita dapat membuat strategi berdasarkan karakteristik kepribadiannya, sehingga kita dapat memperoleh hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Xiao Xiaxi, sepertinya kepalamu tidak terbuat dari adonan, ucap si sistem di sini, sambil menggeplak kepala Ziwei. Beberapa saat kemudian, Ziwei telah berada di tengah hutan dan memeriksa alat GPS-nya. Sistem kemudian bertanya, apakah alatmu rusak? Bagaimana bisa Tang Lingju muncul di hutan yang seram ini? Jangan khawatir, alat pelacak yang kubuat tidak mungkin rusak. Tunggu saja. Aku akan memberimu pertunjukan yang hebat. Ziwei kemudian berkata, keluarlah gadis kecil, aku tahu kamu ada di sana. Lalu kemudian di sini, Tang Lingju telah muncul. Ia berkata, mengapa kamu mengikutiku? Apa tujuanmu? Ziwei berkata, gadis kecil, ini adalah Fire Grass yang dikirim temanku dari sekte. Meskipun efeknya tidak sebagus Spirit Grass, itu juga memiliki efek yang hampir sama dengan Spirit Grass. Aku tahu kamu masih meragukan saya, tetapi Fire Grass ini tidak mungkin palsu. Gadis kecil, bukankah kamu membutuhkan kekuatan Fire Grass untuk menyelamatkan roh tumbuhan yang ada di sini? Jangan terlalu banyak berpikir. Cepatlah, coba Fire Grass itu. Mendengar Ziwei mengatakan hal itu, gadis itu bergumam, orang ini, bagaimana dia bisa tahu tujuanku ke sini? Tang Lingju kemudian menerima tawaran Ziwei untuk menyembuhkan roh pohon menggunakan Fire Grass. Setelah itu, Tang Lingju bertanya,
Siapa kamu? Lalu kenapa kamu membantuku lagi dan lagi? Siwei berkata, tuan muda ini bernama Xia Ziwei, pangeran Tao di lembah Langran yang mengetahui segalanya. Setelah aku mengetahui gadis kecil sedang dalam masalah, aku langsung meluangkan waktu dari jadwal sibuknya hanya untuk membantumu. Para roh pohon di sana berbicara, bo 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 bi bi bi, bo 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 bo, yang artinya, wah, pangeran itu sangat hebat. Roh pohon itu memiliki bahasa sendiri, tapi di sini kita terangkan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti saja. Roh pohon itu berkata, jelas dia adalah anak yang belum membangun pondasi. Kenapa dia menyebut dirinya pangeran Tao? Salah satu roh pohon yang sepertinya merupakan tetua di antara mereka berkata, Hus, dia adalah pangeran Tao, bagaimana kamu bisa memahami dia? Perjalananmu masih panjang. Tang Lingju berkata, tidak peduli apa tujuanmu, aku tidak berpikir kamu orang jahat, tetapi mengapa kamu mengikutiku? Siwei berkata, faktanya untuk mengklarifikasi fakta tentang kejadian di toko obat, aku secara diam-diam menanyakan tentang perginya faksi Baichao. Ada desas-desus bahwa Penatua Su yang membunuh ibumu, Xin. Selain itu, aku juga mendengar ibumu adalah ahli budidaya Eternal Grass. Meskipun Spirit Grass adalah rumput yang sangat berharga, tapi itu tidak berpengaruh pada manusia. Jadi aku menebak apa yang akan kamu lakukan dengan Spirit Grass. Tang Lingju berkata, menurut kamu apa aku mencuri Spirit Grass mereka? Siwei mendekati Tang Lingju lalu berkata, aku percaya kamu tidak pernah mencuri Fairy Grass itu. Mengapa kamu percaya pada aku? Tanya Tang Lingju. Di sini dijelaskan bahwa saat orang berbohong biasanya matanya akan melihat ke kanan atas. Bola matanya juga akan mengering karena terlalu banyak konsentrasi dan jumlah kedipan meningkat. Menurut pengamatanku tentang kamu, kamu tidak kelihatan berbohong. Terima kasih atas kepercayaanmu, ucap Tang Lingju. Ya, lagi pula, kamu adalah anak terpilih dengan potensi protagonis. Bagaimana mungkin kamu bisa mencuri barang orang lain di depan umum? Ini tidak cocok dengan pengaturan protagonis. Aku harus mempelajari ilmu psikologi agar dia mengendurkan kewaspadaannya. Tang Lingju kemudian memperlihatkan sebuah benih yang seketika itu bermekaran di tangan Tang Lingju. Sementara itu di kediaman Kiao, rusa peri di sana terlihat sedang bersantai. Kiao berkata kepada para pelayannya, kalian tidak berguna semua. Bahkan rumput Fairy Grass yang kubeli dengan harga mahal tidak bisa kalian jaga. Kiao kemudian memanggil rusa peri itu, yang ternyata bernama Xiao Lucy. Xiao Lucy berkata, ada apa Yao Yao? Kiao berkata, Xiao Lucy, apa kau melihat Fairy Grass milikku? Xiao Lucy berkata, saya tidak melihatnya. Kalau begitu, katakan padaku, mengapa ada catatan kontak dengan Xia Ziwei di cermin periku? Mendengar hal itu, rusa peri itu berusaha mengelak. Namun Kiao terlihat marah. Ia berkata, makhluk hidup yang bisa memasuki kamar batinku. Kamu adalah satu-satunya yang tersisa selain aku, Xiao Lucy. Xiao Lucy kemudian berkata, Xia Ziwei, dia yang memaksaku. Dia mengancamku untuk mencuri Fairy Grass. Yao Yao, kamu tahu, aku rusa yang langka. Saudara Xia, maafkan aku mengorbankanmu untuk kehidupan rusa yang bahagia ini. Gumam rusa peri itu sambil terlihat menangis. Kiao kemudian beranjak dari hadapan Xiao Lucy. Kiao kemudian mempersiapkan diri untuk mencari Siwei. Setelah Kiao bersiap-siap, ia segera mengajak Xiao Lucy. Ia berkata, cepat bawa aku menemukan Xia Ziwei. Aku akan menagih hutang ini.